Pemirsa, berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, kita akan mereview dan mengulas sebuah tempat wisata peninggalan sejarah di kota Jepara. Namanya adalah Benteng Portugis. Seperti apa sejarah dan mitos di Benteng Portugis? Simak video ini sampai selesai. Selalu ikuti channel YouTube NS Petualang dan berikan dukungan Anda dengan cara subscribe serta nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti video terbaru. Selamat menyaksikan. Benteng Portugis adalah salah satu objek wisata andalan di Jepara. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, atau 45 km di sebelah timur laut kota Jepara. Untuk mencapainya, tersedia sarana jalan aspal berbatu, dan hanya dapat dicapai menggunakan kendaraan pribadi, dikarenakan tidak ada rute transportasi umum ke situs sejarah ini. Dilihat dari segi geografis, Benteng Portugis tampak sangat strategis untuk kepentingan militer, khususnya zaman dahulu, yang kemampuan tembakan meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu, di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mandalika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini, berada di bawah kendali meriam benteng, sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia bagian timur, atau sebaliknya. Jika mengacu nama, pastilah banyak yang mengira jika Benteng Portugis merupakan bangunan peninggalan bangsa Portugis. Namun siapa sangka, jika bangunan bersejarah tersebut dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri, tepatnya saat masa Kerajaan Mataram. Benteng tersebut dibangun pada masa Raja Mataram, Sultan Agung, tahun 1632. Benteng itu dibangun dengan maksud sebagai tempat pertahanan dari Belanda atau VOC. Lokasi benteng ini pun cukup strategis dan indah karena dekat dengan laut dan berbatasan langsung dengan pulau kecil, Mandalika. Sejarah pembangunan Benteng Portugis. Tahun 1621, Jayakarta atau Jakarta sudah dikuasai Belanda dan berubah menjadi Batavia. Sultan Agung sebagai Raja Mataram merasa khawatir. Jadi dia berpikir untuk membantu penyerangan pada tahun 1628, namun selalu kalah. Kekalahan itu mendorong Sultan Agung untuk mencari koalisi melawan Belanda. Hingga akhirnya dipilihlah bangsa Portugis menjadi sekutu untuk melawan Belanda pada 1632. Kemudian dibangunlah Benteng Portugis di Jepara. Jadi yang membuat benteng bukanlah bangsa Portugis, tapi prajurit Mataram. Namun, persenjataan yang ada di benteng kala itu milik Portugis. Dulu Portugis memang dikenal memiliki armada laut yang kuat dan punya meriam hebat. Kemudian, Sultan Agung menempatkan para prajurit Portugis di benteng itu. Persekutuan Mataram dengan Portugis pun terbukti ampuh menghalau Belanda. Sejumlah kapal Belanda yang hendak berlabuh ke Jepara, mampu dihalau dengan meriam-meriam milik Portugis. Walaupun menjadi benteng pertahanan yang ampuh untuk menghalau pasukan Belanda,
Namun benteng Portugis justru ditinggalkan atau terbengkalai pada tahun 1642. Penyebabnya, karena pasukan Belanda berhasil mengambil alih markas Portugis di Selat Malaka. Alhasil, Portugis merasa tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan Mataram. Mutos benteng Portugis. Bangsa Portugis hanya beberapa tahun saja menempati benteng ini. Banyaknya gangguan yang memakan korban, kiranya menjadi salah satu alasannya. Konon, di Selat Mandalika terdapat pusaran air laut. Menurut cerita rakyat sekitar, pusaran air itu adalah pintu gerbang Keraton Luweng, siluman yang dirajai oleh siluman Bajul Putih. Setiap ada orang berkulit putih seperti bangsa Portugis, pastilah tersedot ke dalam laut hilang entah kemana. Kejadian itu sesuai dengan sumpah siluman Bajul Putih ketika dikalahkan oleh Kilese. Siluman itu bersumpah, kalau ada orang yang berkulit putih seperti kulitnya lewat di atas pintu gerbang Luweng siluman, akan disedot ke dalam laut. Alasan lain adalah, lalu lintas perdagangan yang waktu kerajaan Demak dipusatkan melalui laut, dengan pindahnya kerajaan Demak ke Pajang, lalu lintas perdagangan berubah melalui jalan darat. Para perompak di perairan Jepara banyak yang beralih menjadi perampok, mereka merampok mangsanya dalam perjalanan di tengah hutan. Perjalanan dagang melalui laut menjadi aman. Benteng itu akhirnya ditinggalkan begitu saja hingga bertumbuh semak belukar. Jarang sekali orang berani memasuki benteng. Menurut penuturan warga mereka takut diganggu roh-roh penghuni benteng itu. Benteng ini sekarang hanya berupa reruntuhan tembok berbentuk persegi 4, yang terletak di atas bukit tepat di seberang selatan Pulau Mandalika. Di dalam tembok, hanya berupa lahan kosong yang ditumbuhi beberapa pohon yang sengaja dibiarkan untuk tempat berteduh pengunjung. Di area dalam sebelah utara, terdapat satu bangunan yang juga digunakan sebagai tempat berteduh pengunjung. Selain itu, terdapat beberapa replika meriam yang ditempatkan di sisi utara dan timur benteng, yang langsung berbatasan dengan laut lepas. Demikian ulasan dan review tentang benteng Portugis Jepara. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.